Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 63. Setelah pertemuan antara Adrian dan Farel yang berakhir dengan adu jotos, jarum jam telah menunjuk di angka 10 malam ketika Farel melihat di pergelangan tangannya. Bersamaan dengan itu, mobil Mercedes-Benz C-Class berwarna hitam yang ditumpanginya juga mendarat mulus di halaman rumah bak istana itu. Awalnya Farel berniat check-in ke hotel dan menghabiskan waktu malamnya di sana, tepatnya di sebuah restoran tempatnya makan malam beberapa saat lalu. Namun rencana itu terpaksa ia batalkan. Alasannya karena esok pagi ada rapat penting, sementara lokasi hotel itu berada jarak yang cukup jauh menuju ke kantornya. Jadi mau tidak mau Farel memilih kembali ke rumah, tempat di mana ia sedang merasa bosan karena Nilam masih berada di sana. Setelah pintu rumah terbuka lebar oleh pelayan rumah Farel, pria itu kemudian melangkah cepat menuju kamarnya di lantai 2. Rasa lelah membuatnya ingin segera sampai, lalu merebahkan tubuhnya setelah mandi. Dilepaskannya jas hitam yang menyelimuti kemeja biru laut yang dikenakannya, kemudian melemparkannya asal ke atas kasur setelah membuka pintu kamar dan menutupnya. Tanpa menengok kanan kiri, Farel bergegas cepat menuju kamar mandi sambil melepaskan kancing kemejanya satu persatu. Sayangnya aktivitas itu terpaksa Farel hentikan ketika suara seorang wanita terdengar tiba-tiba. Dari nada suaranya dengan panggilan kata sayang yang terdengar di awal, sudah bisa Farel tebak jika itu adalah Nilam. Ia hanya bisa menghela napas malas, namun terus melanjutkan kegiatannya. "Kamu kok baru pulang, Mas? Aku nungguin kamu dari tadi," ucapan Nilam seketika menghentikan langkah Farel yang hampir masuk ke dalam kamar mandi. Tentu saja, karena pelukan kedua tangan wanita itu lebih dulu melekat erat di perut Farel. "Nilam, bisakah kamu lepas tangan kamu ini?" Farel mulai geram namun berusaha mengontrol. Setelah Farel berjanji akan menikahi Nilam, begitu wanita itu selesai melaksanakan tugas yang ia berikan, dia menjadi semakin bertingkah seenaknya. Andai Farel lebih tegas mengurus Nilam saat menagih janji pertama kali waktu itu, mungkin dia tidak akan berani sampai di tahap ini. Farel pikir Nilam akan bersabar lebih dulu tanpa mengganggu dirinya di sela-sela kesibukan, atau bahkan ketika ia sedang bahagia karena Mairo. Setidaknya sampai Farel bisa mendapatkan Mairo, kemudian akan menikahi Nilam juga meski hanya sirih. Ternyata semua di luar dugaan Farel. Nilam semakin menjadi, seolah merasa bahwa dia sudah menjadi istrinya, hingga bisa seenaknya masuk ke dalam ruangan pribadi Farel. Tugas ajudan bahkan berani dia lawan dengan dalih statusnya sebagai calon istri pemilik istana itu. "Enggak, biarkan aku begini, Mas. Aku lagi kangen banget sama kamu," rayu Nilam tanpa memperdulikan nada suara tegas Farel. "Lepas atau apa? Cium aku? Kalau gitu, ayo." Bukannya menuruti perintah Farel, Nilam justru mengajaknya bercanda. Bukan hanya membuat Farel geram, ia bahkan emosi hingga melepas paksa pelukan tangan Nilam dan membentaknya. "Mas, kok kamu bentak aku sih? Aku itu calon istri kamu. Kamu gak paham gimana perasaanku saat ini," protes Nilam tidak terima. Ia mulai terisak. "Aku datang ke sini itu karena kangen sama kamu, Mas.
Aku juga ingin membahas soal pernikahan kita. Lanjutnya, menjelaskan tujuan kedatangannya. Farel menarik napas panjang, kemudian melepaskan perlahan. Ia benar-benar kewalahan menghadapi wanita seperti Nilam. Ia pikir wanita itu mudah diurus tanpa menuntut lebih. Sayangnya tawaran 1 miliar darinya sebelumnya masih tidak diterima. Nilam hanya menginginkan pernikahan dengan mahar rumah mewah yang pernah dia minta dengan nilai lebih dari 2 miliar. Akhirnya Farel terpaksa mengangkut wanita itu sampai batas sesudah ditentukan. Nilam, aku ingin beri kamu tawaran terakhir. Aku akan kasih kamu rumah impian kamu itu, tapi pergilah dari hidupku, ungkap Farel tegas. Apa? Bukannya kamu menginginkan hartaku? Bukan? Nilam tidak langsung menjawab. Wajahnya bahkan berubah memerah karena emosi. Ia menghampiri Farel dengan tatapan yang tajam, tanpa pikir panjang. 1 tamparan dari tangannya mendarat keras di pipi kiri Farel. Kamu mempermainkan aku lagi, Mas? Bukannya kamu janji akan menikahkanku? Bukannya kamu bilang masih ada rasa sayang buat aku? Kemana semua itu, ha? Nilam menuntut janji yang Farel ucapkan ketika itu. Tepatnya saat ia menghampiri rumah Farel waktu itu. Selama ini, aku sabar menanti kamu memenuhi janjimu itu. Aku sabar menghadapi watak kerasmu. Bahkan aku mencoba melupakan saat kamu menyebut nama wanita lain di depanku. Aku pikir kelembutan yang aku berikan bisa merubah sikapmu padaku. Setidaknya kamu tidak lupa dengan janjimu itu. Jelasnya di tengah-tengah isak tangis yang sejak awal berlangsung. Kamu tahu, Nilam, aku paling tidak suka dituntut janji terus-menerus. Selain kesadaranku sendiri, semakin kamu menuntut, aku justru semakin benci padamu. Kamu yang membuat perasaanku mati padamu. Kila Farel membela diri. Aku tidak peduli dengan alasanmu, Mas. Aku minta kita menikah secepatnya. Atau Nilam sengaja menjeda ucapannya supaya Farel menyadari bahwa dirinya lah pemegang kunci atas kejahatan yang Farel lakukan. Menurutnya pria itu perlu diancam. Atau apa? Farel bertanya, berpura-pura tidak mengerti. Atau semua kejahatan kamu akan aku ungkap di depan publik. Aku punya semua bukti yang bisa menyeretmu ke penjara, Farel. Ancaman Nila tanpa merasa takut. Ia seakan lupa siapa pria yang dihadapinya saat ini. Kamu berani main-main denganku, Nilam? Kenapa tidak? Buat apa aku takut sama pengecut sepertimu? Kali ini emosi Farel sudah hampir di ujung. Namun ia hadapi dengan santai wanita di depannya. Tidak pantas ia lawan dengan otot. Cukup otak yang bekerja. Dia harus musnah dari hadapannya. Benar saja, Farel kemudian melangkah menuju nakas di sebelah ranjangnya. Ia mengambil sebuah benda dari dalam laci lemari kecil itu. Sementara Nila masih melempar senyum menyeringai. Sebagai bukti jika ia benar-benar tidak takut, walau akhirnya tidak jadi dinikahi. Dengan melihat Farel masuk ke dalam penjara, sudah membuatnya puas. Namun senyum kelicikan Nilam seketika sirna dari wajahnya ketika mendapati sebuah pistol di tangan Farel saat ini. Kamu mau apa, Mas? Tanyanya gugup. Kenapa? Kamu bilang tidak takut, bukan? Sahut Farel sambil melangkah perlahan. Tapi itu tidak butuh waktu lama. Suara mengerikan dari senjata laras pendek itu seketika terdengar hingga membuat para ajudan
Di beberapa sudut rumah Farel saling pandang penuh tanya. Belum sempat para ajudan yang terdiri dari 4 orang di dalam rumah itu kembali ke pandangan semula, suara menggelegar sang majikan lebih dulu menghentikannya, yang membuat mereka bergegas cepat menghampiri suara panggilan kencang tersebut. Mereka berlomba-lomba menuju kamar pribadi Farel di lantai 2. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mimin mengucapkan mohon maaf karena telat update karena kesibukan dan juga memikirkan kelanjutan dari cerita ini. Mimin ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.